Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflakhal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula wonten ing dalu punika kejawi ngajak datang panjenengan sedaya. Monggo kita sami ningkataken rasa syukuripun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula. Langkung-langkung nikmat sehat, tetepipun iman. Alhamdulillah senajan to tasih swasana pandemi mekaten panjenengan saha kula saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawilujengan saha kabagas kewarasan. Dalu menika kok pilih nembe ingkang sepisan sadangunipun libur pinten wulan nggih nika. Sekitar 4-5 bulanan nggih. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat nggih. Dalu menika ugi yang pertama diadakan pengajian dan waktunya juga berubah. Nek kalau mbiyen menika ba'da isya saat menika sampun pun ribah ba'da maghrib mangke pun pungkasi kanthi jamaah salat isya sareng-sareng lan pun lajengaken tanya jawab ngaten nggih. Namung mangke kula ngapunten mboten saged nderekaken tanya jawabipun nggih awit mangke ba'da isya kula wonten acara sanesipun. Mila wekdal ingkang boten dangu kita 30 menit ke depan menika kula kedah matur lan ngaturaken punapa ingkang sampun panjenengan kala wau mireng nggih kala waos wonten ing surat Al-Mu'minun ayatipun setunggal dumugi 11. Qad aflakhal mu'minun. Ayat ingkang setunggal menika nedahaken bilih orang yang beriman dan yang beruntung itu yang bagaimana? Lajeng pun jawab wonten ayat salajengipun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau kita menuju kekhusyukan menika boten gampil. Karena khusyuk itu pemberian Allah, namun ada jalan, ada cara untuk menuju kepada tingkat kekhusyukan. Khusyuk itu ketika hati, pikiran ini fokus kepada bacaan salat atau menghayati, merenungkan, kalau bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat tersebut. Namun karena keterbatasan kita dalam hal memahami bacaan, paling tidak fokus bacaannya gitu ya. Ini insya Allah itu sudah dikatakan menuju jalan untuk kekhusyuan. Kalau ada yang mengatakan khusyuk itu tidak mendengar apa-apa, ini kelas kita masih sulit sekali ya. Karena di waktu sholat kita masih bisa mendengar ada suara apa-apa itu masih kita dengarkan, kita mendengar bersama.
Kalau kita mau khusyuk, ada jalan atau caranya atau latihannya, itu dianjurkan berjamaah di masjid, dan itu memang kesunatannya gitu ya. Salat berjamaah di masjid itu anjuran Rasulullah. Bahkan kalau kita tidak berjamaah di masjid itu, kata Rasulullah, rumahnya akan dibakar. Nah, di sekitar kita akeh banget sing dibakar itu ya, kalau tidak mau jamaah salat itu. Begitu pentingnya dan begitu besarnya pahalanya kalau kita hanya lakukan di rumah ini, maka latihan menuju kepada kekhusyuan itu di masjid. Karena di masjid meminimalkan gangguan-gangguan. Beda kalau kita lakukan di rumah. Di rumah itu kadang-kadang kita baru sholat, sudah ada putranya atau keluarga kita yang pas membunyikan radio atau televisi, bahkan agak keras kita dengar juga. Nah, itu kan mengganggu sekali, mengganggu kekhusyuan. Untuk jalan menuju khusyuk itu kita terganggu kalau ada suara tersebut. Maka orang yang beriman yang beruntung yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perkataan atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita bisa meninggalkan semuanya itu, insya Allah kita akan masuk golongan orang-orang yang beriman dan beruntung. Tentunya omongan yang tidak ada manfaatnya kita sudah bisa menilai sendiri ya. Umpamanya kumpul-kumpul dengan teman gitu. Kumpul-kumpul dengan teman kok membicarakan menjurus ke ghibah, ngondo, eleke wong liya. Itu kita tinggalkan saja. Ojo malah ngegongi. Oh, jane jadi kacan ngono kuwi. Nah, itu kan tidak itu namanya mengatakan atau membicarakan hal yang tidak baik, itu harus kita tinggalkan ya. Kalau kita masuk kategori orang yang beriman dan beruntung. Perbuatan juga gitu, pas waktunya jam, kalau sekarang ya 2:30 lebih, itu sudah masuk asar, kita masih nongkrong, bahkan ngobrol yang alor ngidul, yang itu harusnya sudah digunakan untuk masuk sholat asar, malah asarnya sudah mepet maghrib. Kenapa tadi tidak ditinggalkan? Kan bisa. Gitu ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah masuk kategori orang yang beriman dan beruntung. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Menunaikan zakat. Memang bayar zakat itu bagi yang mampu. Namun penilaian orang yang mampu saat ini yang tahu kita sendiri, karena saya ini tidak tahu seberapa harta yang panjenengan miliki. Jadi kalau kita sudah mampu, tunaikan yang namanya zakat. Karena harta yang kita miliki itu pada dasarnya ada 2,5% yang bukan milik kita. Jadi ada teman saya ini dengan beliau ini kan seorang pemborong yang setiap dapat tender, umpamanya nilainya 100 juta, 50 juta, bahkan lebih, itu sebelum dilakukan, dikerjakan itu sudah langsung potong 2,5% untuk dizakati. Subhanallah. Selama melakukan itu tidak pernah rugi nih borongnya. Langka pemborong yang melakukan seperti itu. Tapi dilakukan oleh teman saya itu, alhamdulillah. Walaupun untungnya tidak besar, tapi barokah. Bahagia keluarganya. Kalau kita menuruti kekurangan, itu manusia selalu kurang. Tidak ada yang sudah cukup. Karena mungkin ya kalau mengeluarkan harta ini kadang-kadang berat begitu ya. Kalau memang kita belum mampu bayar zakat, ya minimal kita melakukan infak atau sedekah. Infak ini
identik kepada harta atau uang ya. Tapi kalau sedekah ini tidak harus dengan uang. Bentuk makanan, buah-buahan yang kita miliki, kemudian bahkan senyum itu juga sudah masuk sedekah. Jadi kalau memang kita belum mampu membayar zakat ya kita biasakan ya melakukan yang namanya sedekah itu atau infak. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan 7 kesunatan, diantaranya apa? Sedekah setiap harinya, bahkan dilakukan ba'da subuh pagi. Karena malaikat membagi rezeki itu membagi rezekinya setelah subuh. Jadi kalau sudah siang nanti bales ya menunggu hari esok. Tapi kalau setelah subuh kita sedekah, insya Allah hari itu juga akan dibalasnya dengan 10 kali lipat. Insya Allah kita yakin itu. Namun jangan diartikan yang namanya rezeki itu harus identik kepada uang ya. Anak pun termasuk rezeki, dan semua yang kita miliki yang itu bermanfaat buat kita itu sudah kategorinya rezeki. Jadi jangan kikirlah. Kalau kita punya harta sedikit ya kita sisihkan ya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Jangan kalau banyak kita sedekahnya sedikit, tapi kalau sedikit tidak, bukan begitu. Mari bareng-bareng ya. Saya juga mencoba untuk melakukan yang namanya infak atau sedekah itu kita lakukan setiap bersubuh, itu langsung kita masukkan kepada kotak. Kalau tidak di kotak masjid, ya di rumah disediakan kotak infak sendiri ya. Yang itu tidak diambil kecuali untuk kita tasarufkan atau kita berikan kepada yang berhak menerima. Bahkan kita mendengar ya banyak cerita, bahkan nyata ini, kejadian nyata ini, orang-orang yang menderita sakit berat itu karena gemar sedekah dengan lillahi ta'ala, karena Allah ini penyakitnya diangkat oleh Allah. Itulah kekuatan yang namanya zakat, infak, sedekah ini luar biasa pahalanya. Kalau kita sholat, kita hanya mendapatkan pahala sholat. Kalau kita ngaji, kita mendapatkan pahala ngaji. Tapi kalau kita infak, sedekah, zakat, ini pahalanya akan mengalir. Umpamanya kita menyisihkan harta untuk membantu pembangunan masjid, dan masjid digunakan terus sampai kita mati, ini pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tunaikan zakat atau infak, sedekah. Karena zakat ada besarannya ya 2,5%, tapi kalau infak, sedekah ini kan tidak ada harus berapanya itu ya. Itulah yang termasuk orang-orang yang beriman yang ketiga. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, mampu menjaga pandangan, tindakan, perkataan, yang itu semua yang menuju ketidakbaikan itu mampu ditahan atau tidak dilakukan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kita dalam hal ini aurat itu bisa dilihat atau boleh ini hanya pada istri atau budak yang dimiliki. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada ya budak ya. Jadi istrinya itu yang boleh. Tapi kalau di luar itu kita harus tutupi aurat kita atau kemaluan kita. Karena kalau kita berlebihan, di ayat berikutnya faman ibtagha wara dzalika faulaika humul adun. Kalau kita tetap nekat berbuat zina, itu kita masuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang beriman itu yang bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga
pandangan agar tidak berbuat yang dilarang oleh Allah atau dikatakan zina. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kemudian selanjutnya adalah orang yang beriman dan beruntung. Yang berikutnya yang kelima adalah orang yang amanah kalau diberi kepercayaan. Karena amanah itu sesuatu yang diberikan kepada orang yang mampu untuk memikulnya atau mampu untuk melaksanakan. Itu amanah. Hati-hati, ini sudah mau pilkada ya, pemilihan kepala daerah ini. Hati-hati ini. Jangan sampai yang dipilih yang wani piro gitu ya. Zaman sekarang banyak sekali yang aku tak pilih ya sing meneh gitu. Hati-hati, sogok karo sing disogok itu kaplingnya cetok neraka. Saya tidak akan mengarahkan harus kemana, tapi paling tidak kita harus hati-hati dan cerdas dalam hal memilih pemimpin. Dan kita mestinya pilih yang kita tahu itu ya, yang kita tahu dari 3 calon itu yang semuanya baik, tapi kita cari yang terbaik. Juga nanti 10 hari lagi di tanggal 20 juga di Situlur sini ya, di Sidoarjo juga akan ada pilihan lurah gitu ya. Mari kita pilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu, semuanya baik. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun. Kemudian yang keenam adalah orang yang bisa menjaga sholatnya. Ini melakukan sholat dengan menjaga, ini berat menjaga ya. Menjaga sholat itu paling tidak melakukan rutinitasnya itu harus tepat waktu, karena sholat yang amal yang baik itu adalah salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Minimal kita melakukan awal waktu, jangan molor-molor, jangan maghrib sudah mendekati isya, isya sudah mendekati subuh, terus kemudian duhur mendekati asar. Ini kan sangat-sangat tidak baik, ini namanya belum bisa menjaga sholatnya. Dan sholat ini adalah salah satu komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat yang baik itu ya jangan tergesa-gesa, dihayati, fokus. Seperti tadi kalau dalam orang yang beriman yang beruntung yang pertama tadi adalah khusyuk sholatnya, ini menjaga kestabilan dalam melaksanakan sholat. Jadi jangan istilah wong dhewe aja dirende-rende napa wis wektune sholat dan kita bisa meninggalkan pekerjaan dan kita bisa melakukan itu, kenapa harus kita tunda-tunda? Ini ya, jadi kita jaga sholat kita biar kita masuk kategori orang yang beriman dan yang beruntung ya. Jadi sholatnya kita usahakan untuk awal waktu, jangan diulur-ulur. Jadi tidak terasa ini. Bapak Ibu tidak sepandang ini ya. Baru pertama ini ya, baru pertama selama adanya pandemi ini. Jadi saya pun juga tidak berlama-lama ini. Karena ya semuanya menjaga semuanya gitu. Jadi kesimpulannya adalah orang yang beriman dan yang beruntung itu pertama adalah khusyuk sholatnya. Yang kedua adalah meninggalkan hal yang dinilai itu tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Kalau belum mampu zakat ya infak, sedekah dengan niatan lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat adalah menjaga kemaluan atau aurat, kecuali dengan istri atau budak yang dimiliki. Kalau sekarang sudah tidak ada ya istri itu. Kemudian yang kelima adalah kita harus memilih seorang pemimpin yang amanah, yang bisa kita percaya. Kemudian yang keenam adalah menjaga sholat.
Dan yang terakhir tadi menjaga sholat ini, insya Allah kita akan baik dalam melakukan dan menjaganya dengan baik apabila kita biasakan. Keterbiasaan dalam melakukan sholat di awal waktu, insya Allah ini akan secara otomatis mendapatkan nilai baik. Dan tentunya juga jangan tergesa-gesa, harus setelah salam ya mestinya kita harus dzikir ya. Dzikir ini adalah mengingat Allah, dan kalau kita melakukan dzikir itu tidak hanya sekedar mengingat tapi semakin dekat kepada Allah. Caranya sih ada yang dengan membaca istighfar, kalimat thayyibah, ayat-ayat Allah, menghafal, kemudian asmaul husna. Ini adalah kategori dari dzikir tersebut atau bacaan dalam dzikir, mengingat dan selalu mendekat kepada Allah, memuji kepada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Tentunya banyak kesalahan sing kula aturke nyuwun pangapunten karena keterbatasan dari ilmu kula, nek wonten lerse semata-mata karena Allah. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.